Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Saya mengambil prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah. Jadi tujuan saya membuat video ini karena untuk memenuhi tugas kuliah dari mata kuliah Fikih Siasah, di mana materi saya di sini yang berjudul tentang Siasah Dusturiyah. Di mana submateri saya di sini ada 3. Yang pertama itu definisi Dusturiyah, yang kedua konsep konstitusi, dan yang ketiga itu konsep legislasi. Yang pertama kita masuk dulu ke yang definisi Dusturiyah. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu pengertian dari siasah dusturiyah. Di sini siasah dusturiyah merupakan bagian dari fikih siasah yang membahas tentang perundang-undangan negara. Dalam bagian ini yang dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi atau undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara. Ada konsep legislasi atau bagaimana cara perumusan undang-undang. Jadi tujuan dibuatnya perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam fikih siasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Jadi oleh karena itu di dalam fikih siasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Abul A'la Al-Maududi mendefinisikan dustur dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Jadi dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependataan atau pemuka agama. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis atau konvensi maupun tertulis atau konstitusi. Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara. Jadi di sini yang dimaksud dengan definisi dusturiyah. Baiklah, sekarang masuk ke yang poin kedua, yaitu ada konsep konstitusi. Di sini konstitusi, pengertian konstitusi dalam fikih siasah. Konstitusi disebut juga dengan dusturi. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependataan atau pemuka agama Zoroaster atau Majusi. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar atau hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis atau konvensi maupun tertulis atau konstitusi. Kata dustur juga sudah disergap ke dalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara. Jadi di sini menurut Abdul Wahab Khalaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber
perundangan maupun sumber penafsirannya. Di sini sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok perundang-undangan dasar. Inti dari persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepas dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. Oleh karena itu, umat Islam bersedia menerima keberatan pihak Kristen di bagian timur Indonesia agar mencabut beberapa klausul dalam perumusan undang-undang tersebut. Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah undang-undang dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau pengundangannya. Dengan landasan yang kuat, undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang tersebut diterapkan. Yang kedua, sejarah munculnya konstitusi. Sini menurut ulama fikih siasah, pada awalnya pola hubungan antara pemerintah dan rakyat ditentukan oleh adat istiadat. Dengan demikian, hubungan antara kedua pihak berbeda-beda pada masing-masing negara sesuai dengan perbedaan di masing-masing negara. Akan tetapi, karena adat istiadat ini tidak tertulis, maka dalam hubungan tersebut tidak terdapat batasan-batasan yang tegas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akibatnya, karena pemerintah memegang kekuasaan, tidak jarang pemerintah bersifat absolut otoriter terhadap rakyat yang dipimpinnya. Mereka berlaku sewenang-wenang dan melanggar hak asasi rakyatnya. Sebagai reaksi, rakyat pun melakukan pemberontakan, perlawanan, bahkan revolusi untuk menjatuhkan pemerintah yang berkuasa secara absolut tersebut. Yang ketiga di sini ada perkembangannya dalam Islam. Sumber tertulis utama pembentukan undang-undang dasar dalam Islam Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi, karena memang bukan buku undang-undang, Al-Quran tidak berinci lebih jauh tentang bagaimana hubungan pemimpin dan rakyatnya, serta hak dan kewajiban mereka masing-masing. Al-Quran hanya memuat dasar-dasar atau prinsip umum pemerintah Islam secara global. Ayat-ayat yang berhubungan dengan tata pemerintahan juga tidak banyak. Ayat-ayat yang masih global ini kemudian dijabarkan oleh Nabi dan sunnahnya, baik berbentuk perkataan, perbuatan maupun takdir atau ketetapannya. Namun demikian, penerapannya bukan harga mati. Al-Quran dan Sunnah menyerahkan semuanya kepada umat Islam untuk membentuk dan mengatur pemerintah serta menyusun konstitusi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial. Dalam hal ini, dasar-dasar hukum Islam lainnya seperti ijma, qiyas, ikhtisar, maslahah mursalah, dan urf memegang peranan penting dalam perumusan konstitusi. Hanya saja penyerapan dasar-dasar tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok yang telah digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kita masuk ke yang materi yang ketiga, yaitu legislasi. Di sini pengertian legislasi dalam kajian fikih siasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga dengan al-sudhah, al-tashiyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam memuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam wacana fikih siasah, istilah al-sudhah, al-tashiyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilandaskan
dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam. Dengan demikian, unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi yang pertama, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam, dan yang kedua, masyarakat Islam yang akan melaksanakannya. Yang ketiga, isi peraturan atau hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dan dasar syariat Islam. Yang kedua di sini ada wewenang dan tugasnya. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintah Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari mujtahid dan ahli fatwa atau mufti, serta pakar dalam berbagai bidang. Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut. Jadi oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Yang pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Undang-undang yang dikeluarkan oleh Al-Sultah Al-Tashri'iyah adalah undang-undang ilahiyah yang disyariatkan dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis. Dan yang kedua yaitu melakukan penalaran kreatif atau ijtihad terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nas. Jadi disinilah perlunya Al-Sultah Al-Tashri'iyah tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan kias atau analogi. Mereka berusaha mencari ilat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nas. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka. Jadi pentingnya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat ini mengisyaratkan bahwa undang-undang atau peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif tidak dimaksudkan untuk berlaku selamanya dan tidak kebal terhadap perubahan. Dan yang ketiga di sini ada bentuk dan perkembangannya dalam Islam. Jadi bentuk dan perkembangan Al-Sultah Al-Tashri'iyah berbeda dan berubah dalam sejarah. Sesuai dengan perbedaan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Islam, pada masa Nabi Muhammad SAW, otoritas yang memuat tasyri' atau hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran secara bertahap selama lebih kurang 23 tahun. Ada kalanya ayat tersebut diturunkan untuk menjawab suatu pertanyaan. Ada kalanya pula untuk menanggapi suatu perubahan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Di samping itu, Nabi SAW juga berperan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global dan umum. Setelah semua saya jabarkan tadi, sekarang kita masuk ke yang bab terakhir, yaitu penutup. Jadi di sini penutupnya pengertian dari siasah dusriyah. Siasah dusriyah merupakan bagian fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Di dalam fikih siasah di sini antara lain yang dibahas itu konsep-konsep konstitusi, ada konsep legislasi. Di sini konsep konstitusi ini ada pengertian konstitusi, dan kedua ada sejarah perkembangan konstitusi, dan ketiga perkembangannya dalam Islam. Di sini pengertian konstitusi adalah bagian dari fikih siasah. Konstitusi disebut juga dengan dusturi. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama.
Jadi sub yang ketiga di sini ada dari konsep legislasi, di mana di dalam konsep legislasi ini ada pengertian legislasi, ada wewenang dan tugas, dan yang ketiga ada bentuk dan perkembangannya dalam Islam. Di sini pengertian legislasi di dalam kajian fikih siasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-sultah al-tashri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam memuat dan menetapkan hukum. Jadi menurut Islam tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.